Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini aku mau bagikan 3 resep nastar yang unik, cantik, menarik, dan ini nastar yang viral di 2023 ini ya teman-teman. Ini cocok banget dijadiin isian toples lebaran kalian biar nastar kalian itu cantik dan lebih menarik ya. Cara bikinnya gampang tanpa menggunakan cetakan. Nah, untuk resep yang pertama ini aku bikin nastar kerang. Aku cetak menggunakan garpu aja ya teman-teman. Hasilnya super cantik, glowing. Untuk rasa udah nggak usah diragukan lagi. Ini rasanya enak, lumer, dan ngeprul banget. Yuk langsung aja simak cara pembuatannya. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram butter margarin. Di sini aku pakai Blue Band Cake and Cookie. Lalu tambahkan dengan 50 gram gula halus. Ini sambil diayak biar tidak ada gula yang bergerindil. Selanjutnya ini kita aduk. Di sini aku pakai spatula ya teman-teman. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata dan teksturnya halus. Nah, ini udah tercampur rata dan teksturnya juga udah mulai halus. Selanjutnya tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Untuk mengaduknya ini nggak perlu sampai terlalu lama, yang penting sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan dengan 30 gram tepung maizena. Kemudian aduk kembali sampai tercampur. Jika sudah, tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk. Ini sambil diayak juga ya teman-teman. Dan tambahkan juga dengan 300 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai kunci biru. Ini aku masukkan 150 dulu ya teman-teman. Jadi aku masukkan bertahap biar lebih mudah mengaduknya. Nah, ini kita aduk dulu. Nah, ini udah mulai tercampur ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita tambahkan sisa tepung terigunya. Aku tambahkan lagi 150 gram. Jadi total 300 gram untuk tepung terigunya ya. Kita aduk kembali sampai adonannya tercampur rata. Jika dirasa sudah mulai susah diaduk menggunakan spatula, ini boleh lanjut diaduk menggunakan tangan ya teman-teman. Nah, lanjut ini aku aduk menggunakan tangan ya teman-teman. Untuk mengaduk adonan nastar ini jangan terlalu lama ya, biar nanti kuenya atau nastarnya itu enggak melebar saat di oven atau dipanggang. Cukup sampai tercampur rata dan kali seperti ini aja. Tekstur adonannya ini lembut, mudah untuk dibentuk ya teman-teman. Selanjutnya kita bagi-bagi adonannya. Di sini aku pakai sendok takar ukuran 5 mili. Jadi dengan cara seperti ini tuh lebih mudah, lebih cepat dan praktis ya, daripada harus menimbang adonannya satu persatu. Dan ini nanti juga untuk ukuran kuenya bakalan sama ya teman-teman. Nah, ini udah aku bagi-bagi semua adonannya. Selanjutnya tinggal kita bentuk adonan nastarnya. Nah, ini udah aku siapkan juga selai nanasnya yang udah aku bulat-bulatkan ya teman-teman. Kurang lebih untuk beratnya selai ini sekitar 4 gram ya. Nah, selanjutnya kita bulatkan lalu bentuk memanjang seperti ini. Selanjutnya dipipihkan seperti ini teman-teman, seperti di video ya, kalian bisa lihat. Kalau udah tinggal kita beri selai di bagian tengahnya seperti ini dan kita gulung atau kita lipat seperti ini teman-teman. Tuh, bentuknya jadi cantik ya teman-teman, menyerupai kerang. Nah, untuk membuat motifnya di sini aku menggunakan garpu ya teman-teman. Tuh, tampilannya cakep ya.
Sangat mudah ya teman-teman. Lakukan sampai semua adonannya selesai dibentuk. Ini mau aku beri contoh beberapa kali ya teman-teman, biar kalian mudah saat mengikutinya. Ini gampang banget kok teman-teman. Tinggal kita lipat aja seperti ini tuh. Dan diberi motif menggunakan garpu seperti ini. Tuh, pokoknya ini gampang banget. Bentuknya jadi cakep ya. Nah, ini udah selesai. Aku dapat satu loyang penuh ya teman-teman. Selanjutnya ini tinggal kita oven aja. Tuh, cakep banget ya kalau udah jadi semua. Untuk ovennya ini udah aku panaskan terlebih dahulu. Lalu kita oven aja nastarnya menggunakan suhu 140 sampai 150 derajat. Menggunakan api atas bawah kurang lebih selama 30 menit atau sampai hampir matang ya teman-teman. Nah, ini setelah kurang lebih selama 30 menit nastarnya udah mulai matang. Kita diamkan dulu sampai hangat. Tuh, bentuknya kokoh, nggak melebar. Bawahnya udah sedikit kekuningan ya teman-teman. Selanjutnya, kalau nastarnya sudah mulai hangat-hangat kuku, boleh langsung dioles menggunakan kuning telur. Untuk olesannya ini aku pakai 2 butir kuning telur, 2 sendok makan minyak goreng, dan sedikit pewarna kuning tua atau kuning telur ya. Nah, lanjut kita oles-oleskan aja ke bagian permukaan nastarnya. Nah, untuk mengoles ini kalian boleh oles sekali ataupun 2 kali. Kalau mau dioles sekali, ini cuma butuh 1 kuning telur aja ya teman-teman. Tapi ini aku olesnya 2 kali. Jadi untuk olesan yang kedua ini kita tunggu sampai olesan yang pertamanya itu set ya teman-teman, atau kering. Baru kita timpa menggunakan olesan yang kedua biar olesannya itu mulus. Nah, kalau udah dioles semua, selanjutnya tinggal kita oven kembali. Untuk suhu yang digunakan ini aku turunkan jadi 125 derajat ya teman-teman. Dan kita oven kembali selama 15 menit, apinya tetap atas bawah. Setelah 15 menit ini kue nastarnya udah mateng. Tuh, cakep banget ya hasilnya. Nah, ini dia teman-teman, nastar kerangnya udah jadi. Ini udah mateng semua. Cakep banget hasilnya, nggak ada yang melebar. Bentuknya tetap ya teman-teman tuh. Dan olesannya ini juga bagus banget, nggak ada yang retak ataupun pecah ya. Nah, selanjutnya tips agar nastar kalian itu terlihat makin glowing. Bagian atasnya itu kan biasanya suka berembun. Nah, ini langsung aja kita sapu menggunakan kuas yang bersih seperti ini teman-teman. Jadi ini akan terlihat lebih glowing ya. Nah, dari dekat seperti ini teman-teman, nastarnya cakep banget, mulus. Untuk olesannya glowing, gak pecah ataupun retak, dan gak melebar. Kematangannya juga pas. Nah, untuk satu resep ini aku dapat 2 loyang ya teman-teman. Selanjutnya, kalau udah dingin ini tinggal kita susun aja ke dalam toples. Ini bentuknya cakep banget teman-teman, imut-imut, unik, dan pastinya ini menarik banget karena jarang ya yang membuat nastar dalam bentuk seperti ini. Tuh, cakep banget ya teman-teman. Nah, kalau udah kita susun ke dalam toples ini bisa langsung ditutup seperti ini. Ini pas banget. Tuh, cakep ya. Pokoknya ini recommended banget buat dicobain. Untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar 3 toples nastar dengan ukuran toples 250 gram ya teman-teman. Jadi lumayan banyak ini hasilnya dari 300 gram tepung terigu. Selanjutnya untuk resep nastar yang kedua, di sini aku bikin nastar dengan bentuk kelabu kuning seperti ini. Dan ini masih tanpa menggunakan cetakan ya teman-teman, hanya menggunakan
gagang sendok aja untuk membuat motifnya. Tampilannya super cantik, cute, imut banget ya teman-teman. Pastinya ini lebih menarik nastarnya, cocok dijadiin isian toples saat lebaran nanti. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya, yuk simak aja video selengkapnya. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram butter margarin. Di sini aku pakai Blue Band Cake and Cookie. Lalu tambahkan dengan 50 gram gula halus. Ini sambil diayak biar tidak ada gula yang bergerindil. Selanjutnya ini kita aduk. Di sini aku pakai spatula ya teman-teman. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata dan teksturnya halus. Nah, ini udah tercampur rata dan teksturnya juga udah mulai halus. Selanjutnya tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Untuk mengaduknya ini nggak perlu sampai terlalu lama, yang penting sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan dengan 30 gram tepung maizena. Kemudian aduk kembali sampai tercampur. Jika sudah, tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk. Ini sambil diayak juga ya teman-teman. Dan tambahkan juga dengan 300 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai kunci biru. Ini aku masukkan 150 dulu ya teman-teman. Jadi aku masukkan bertahap biar lebih mudah mengaduknya. Nah, ini kita aduk dulu. Nah, ini udah mulai tercampur ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita tambahkan sisa tepung terigunya. Aku tambahkan lagi 150 gram. Jadi total 300 gram untuk tepung terigunya ya. Kita aduk kembali sampai adonannya tercampur rata. Jika dirasa sudah mulai susah diaduk menggunakan spatula, ini boleh lanjut diaduk menggunakan tangan ya teman-teman. Nah, lanjut ini aku aduk menggunakan tangan ya teman-teman. Untuk mengaduk adonan nastar ini jangan terlalu lama ya, biar nanti kuenya atau nastarnya itu enggak melebar saat di oven atau dipanggang. Cukup sampai tercampur rata dan kali seperti ini aja. Untuk tekstur adonannya ini sangat lembut ya teman-teman. Selanjutnya kita bentuk aja nastarnya. Di sini juga udah aku siapkan isian selai nanasnya dan juga ini mau aku takar seperti biasa. Aku menggunakan sendok takar ukuran 5 gram atau 5 mili ya teman-teman, biar nanti ukuran nastarnya itu sama rata ya. Nah, ini langsung aja kita isi menggunakan selai nanasnya dan kita bulatkan. Lalu kita bikin motif menggunakan sendok seperti ini teman-teman. Tinggal kita garis-garis. Kalian bisa lihat di video ya teman-teman. Ini tuh gampang banget. Nah, kalau udah digaris semua seperti ini sisinya, selanjutnya kita beri choco chip kerucut di bagian atasnya seperti ini teman-teman. Tuh, hasilnya cakep banget, mirip sama labu ya teman-teman. Nah, ini aku ulangi beberapa kali ya teman-teman biar kalian nggak bingung. Pokoknya ini cara bikinnya tuh gampang. Kita bikin nastar seperti biasa, kita bulatkan, lalu kita beri motif menggunakan gagang sendok seperti ini teman-teman. Tinggal kita garis-garis aja. Kemudian kita beri choco chip di bagian atasnya seperti ini. Tuh, cakep ya. Gimana teman-teman, gampang banget ya. Kalian bisa perhatikan langkah-langkahnya di video ini. Oke, lakukan sampai semua adonannya selesai dibentuk.
Nah, ini udah selesai dapat satu loyang. Ini mau aku oven dulu ya teman-teman. Untuk ovennya ini udah aku panaskan terlebih dahulu kurang lebih 10 menit. Dan ini adonan nastarnya kita oven menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 30 menit. Nah, ini udah 30 menit, bisa kita angkat dan lanjut kita oven adonan nastar yang berikutnya. Kemudian di sini aku siapkan bahan untuk olesannya. Di sini aku pakai 2 butir kuning telur dan 2 sendok makan minyak goreng, serta aku tambahkan sekitar 5 tetes pewarna kuning tua. Kalau kalian punya pewarna orange atau kuning telur juga bisa ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita aduk-aduk. Nah, ini udah tercampur rata. Dan ini nastar yang kita panggang tadi ini udah dingin ya teman-teman, jadi bisa langsung kita oles. Aku tunjukkan dulu untuk nastarnya, ini sebenarnya udah matang ya teman-teman. Nah, langsung aja kita oles. Pastikan saat mengoles ini nastarnya udah dalam keadaan dingin atau minimal hangat-hangat kuku ya teman-teman, jangan pas posisi masih panas. Nah, kita oles perlahan di bagian sisi permukaan nastarnya. Olesnya nggak usah tebal-tebal, tipis-tipis aja, tapi yang penting rata ya teman-teman. Jadi memang untuk membuat nastar ini kita butuh ketelatenan, kesabaran, dan juga kehati-hatian ya teman-teman. Tapi kalau kita udah lihat hasilnya yang cakep seperti ini, pastinya kita bakalan puas ya teman-teman. Nah, kita oles semua nastarnya sampai selesai. Untuk mengoles ini kalian bisa oles sekali ataupun 2 kali sesuai selera teman-teman aja. Kalau dirasa sekali udah cukup, boleh dioles sekali aja. Nah, kalau aku ini mau aku oles 2 kali ya teman-teman, biar warnanya lebih bagus dan juga makin glowing pastinya. Nah, untuk olesan yang kedua ini pastikan juga untuk olesan kuning telur yang pertama sudah kering ya teman-teman, jadi jangan pas waktu masih basah kalian oles lagi, karena nanti bagian permukaannya nggak akan mulus ya. Kelihatan ya teman-teman, yang dioles 2 kali dan sekali pastinya lebih cakep yang dioles 2 kali seperti ini. Jika udah, ini selanjutnya tinggal kita oven kembali. Untuk suhu ovennya ini aku turunkan menjadi 125 derajat, apinya tetap atas bawah kurang lebih selama 15 menit ya teman-teman. Nah, ini udah 15 menit, udah matang. Ini aku lanjut oven adonan sisanya. Nah, pas masih panas-panas, ini langsung aja kita sapu bagian permukaan nastarnya menggunakan kuas bersih yang kering. Kelihatan ya teman-teman, ketika udah kita sapu ini terlihat glowing. Jadi ini kuncinya, karena kalau nastar yang baru keluar dari oven itu dia berembun gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah disapu dia akan terlihat glowing, kinclong seperti ini teman-teman. Tuh, cakep banget ya hasilnya. Kita tunggu sampai dingin, baru nanti bisa kita kemas ke dalam toples. Nah, ini udah dingin nastarnya. Selanjutnya ini mau aku kemas ke dalam toples. Ini aku pakai toples ukuran 250 gram ya teman-teman. Tuh, cakep banget hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Untuk satu resep ini aku menghasilkan 3 toples nastar dengan ukuran 250 gram. Hasilnya cantik banget. Langsung aja sekarang kita cobain. Dari dekat tampilannya seperti ini teman-teman. Tampilannya beneran super cantik, glowing, kinclong dan juga mulus. Bentuknya juga pastinya lucu dan unik banget, menarik banget pastinya ya teman-teman. Kita belah, ini nastarnya benar-benar ngeprul, lumer. Kalian bisa lihat di video tuh ketika aku remas, terlihat ngeprul banget ya teman-teman. Recommended buat dicobain. Kemudian resep nastar yang ketiga, di sini aku bikin nastar dengan bentuk buah nanas. Ini juga nggak kalah cantik. Untuk cara buatnya,
ini juga tanpa menggunakan cetakan, hanya menggunakan gagang sendok untuk membuat motif seperti ini. Cakep banget dan juga gampang ya, semuanya pasti bisa bikin. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya, yuk langsung aja kita ke cara membuat. Langkah pertama, di sini udah aku siapkan 160 gram butter margarin, lalu tambahkan dengan 2 sendok makan munjung gula halus. Ini diayak dulu biar nggak ada yang bergerindil. Selanjutnya tambahkan dengan setengah sachet vanili bubuk atau sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian ini kita aduk menggunakan hand whisk. Menggunakan spatula juga boleh ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur dan teksturnya udah lembut, boleh dimasukkan 1 butir kuning telur. Kita aduk kembali sebentar aja, cukup sampai kuning telurnya tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan bahan kering. Di sini aku pakai 250 gram tepung terigu dan 1 sendok makan susu bubuk. Ini diayak juga biar tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya ini kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah, kalau dirasa udah mulai susah diaduk menggunakan spatula, ini boleh lanjut diaduk menggunakan tangan. Kita uleni sebentar sampai cukup kalis. Gak usah terlalu lama ya teman-teman, biar nanti adonannya nggak melebar saat di oven. Nah, ini tekstur adonannya lembut ya. Oke, selanjutnya adonannya mau aku bagi menggunakan sendok takar ukuran 5 ml ya teman-teman. Nah, ini tujuannya biar nanti ukuran nastarnya itu sama rata. Jadi ini aku bagi-bagi adonannya menggunakan sendok takar seperti ini. Mau ditimbang juga boleh teman-teman, tapi menurut aku lebih praktis kalau menggunakan sendok takar seperti ini. Oke, bagi-bagi adonannya sampai selesai. Nah, ini udah selesai semua, aku bagi adonannya. Selanjutnya mau aku bentuk. Di sini sebelumnya udah aku siapkan juga selai nanas yang udah aku bulat-bulatkan ya teman-teman. Biar adonannya ini tetap lembab, nggak kering, ini aku tutupi menggunakan plastik bersih ya. Selanjutnya kita ambil 1 bagian adonan, kemudian kita pipihkan dan kita masukkan selai nanasnya. Kemudian ini kita rounding, kita bulatkan dan bentuk agak memanjang seperti ini teman-teman, seperti di video ya. Nah, kalau udah halus permukaannya, selanjutnya beri motif menggunakan gagang sendok seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat di video. Ini caranya gampang banget ya teman-teman, motifnya juga cakep. Nah, ini aku kasih contoh sekali lagi ya teman-teman. Kita isi adonannya menggunakan selai nanas, kemudian di rounding dan bentuk agak memanjang seperti ini teman-teman. Kemudian tinggal kita beri motif menggunakan gagang sendok, tinggal ditekan dan sedikit diputar seperti ini teman-teman. Gampang banget ya teman-teman, hanya menggunakan sendok bisa bikin motif yang cakep banget. Ini mirip seperti buah nanas ya teman-teman. Nah, ini aku udah dapat 1 loyang penuh. Selanjutnya tinggal kita oven aja. Untuk ovennya di sini udah aku panaskan ya. Jadi sebelumnya udah aku panaskan kurang lebih selama 10 menit. Selanjutnya tinggal kita oven kuenya kurang lebih selama 30 menit menggunakan suhu 140 derajat Celcius, apinya atas bawah. Setelah 30 menit ini nastarnya udah matang ya teman-teman. Sebenarnya tinggal kita oles aja menggunakan kuning telur. Sebelum dioles ini kita biarkan sampai dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Nah, sambil menunggu nastarnya dingin, kita siapkan bahan olesannya. Di sini aku pakai 1 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng dan 2 tetes pewarna kuning tua. Kita aduk sampai tercampur rata.
Selanjutnya tinggal kita aplikasikan ke bagian permukaan nastarnya. Nah, ini kita oleskan ke permukaan nastarnya pelan-pelan aja ya teman-teman, dan tipis-tipis aja, nggak usah tebal-tebal, karena nanti juga akan dioles kedua kali ya teman-teman. Jadi ini nggak perlu tebel-tebel, yang penting rata. Nah, lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, selanjutnya bisa kita oles untuk olesan yang kedua. Sebelumnya olesan yang pertama pastikan sudah kering dulu ya teman-teman, baru ditimpa menggunakan olesan yang kedua. Untuk mengoles nastar ini memang butuh ketelatenan ya teman-teman, dan kehati-hatian serta kesabaran. Makanya nastar itu harganya nggak murah ya teman-teman, karena memang prosesnya ini benar-benar butuh waktu dan kesabaran juga. Nah, ini udah aku oles yang kedua kali ya teman-teman. Kita tunggu sebentar sampai lapisan kuning telurnya ini mengering dulu, baru nanti kita masukkan ke dalam oven lagi. Nah, kalau udah kering permukaannya seperti ini, kuning telurnya udah nggak menempel, selanjutnya kita masukkan ke dalam oven kembali. Kita panggang kurang lebih selama 15 menit, suhunya 120 derajat Celcius ya teman-teman, apinya atas bawah. Nah, ini setelah 15 menit nastarnya udah mateng. Panas-panas langsung aja kita sapu bagian permukaan nastarnya menggunakan kuas bersih seperti ini teman-teman. Ini tujuannya biar nastarnya itu glowing ya teman-teman, karena biasanya di permukaan nastar yang baru matang itu berembun. Nah, ini dia teman-teman, nastarnya udah jadi, cakep banget ini teman-teman tampilannya, warnanya pas banget, motifnya juga cakep, glowing ya teman-teman, dan gak ada yang pecah ataupun retak. Tuh, kalian bisa lihat. Ini motifnya menyerupai buah nanas ya. Nggak nyangka hanya menggunakan gagang sendok aja kita bisa bikin nastar dengan motif yang secantik ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau nastarnya sudah dingin, ini bisa kita kemas ke dalam toples ya. Susun kue nastarnya ke dalam toples serapi dan secantik mungkin ya teman-teman, biar tampilannya itu menarik. Nah, ini aku kemas menggunakan toples ukuran 250 gram, dan ini pas banget. Aku dapat 2 toples, masih ada sisanya sedikit ya teman-teman, bisa untuk icip-icip. Tuh, tampilannya dari dekat seperti ini teman-teman, nastarnya cakep banget. Motifnya juga ini tetap terlihat ya. Kita cobain ya, kita remas. Tekstur dari nastarnya ini kelihatan sangat lumer, ngeprul banget ya teman-teman. Pokoknya ini recommended banget buat dicobain. Pastinya kalau kita bikin nastar dengan varian yang baru, motif yang unik, dan juga cantik seperti ini, bakalan menarik minat pembeli ya teman-teman. Selain itu, ini bisa juga menambah harga jual kue kering kalian. Kalau mau dijadiin ide jualan, ini tinggal kita beri stiker atau label jualan kita seperti ini teman-teman. Tuh, cakep banget ya hasilnya, motifnya cantik, ketika dikemas juga makin cantik. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku hari ini, semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum.